Rubini Nata Wisastra. Presiden menganggap ini layak juga untuk dijadikan pahlawan nasional. Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara, yaitu Dr. R. Rubini Nata Wisastra dari Kalimantan Barat, Dr. Rubini menempuh pendidikan Dr. Stovia di Batavia selama 10 tahun dan mendapatkan promosi sebagai dokter atau Indis Arsen. Ia berkarir di Rumah Sakit CBZ dan diangkat sebagai dokter pegawai negeri kolonial Belanda. Pada tahun 1934, Rubini ditugaskan ke Kalimantan Barat yang dilanda wabah malaria. 6 bulan kemudian, ia kembali ke Batavia untuk menyampaikan hasil yang dipelajarinya. Di tahun yang sama, Dr. Rubini kembali ditugaskan ke Kalimantan Barat dengan membawa istri dan anak-anaknya. Tahun 1934, Dr. Rubini dipindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Pontianak. Di Pontianak beliau ditempatkan sebagai dokter pemerintah dan berdinas di rumah sakit militer pada waktu itu ya, rumah sakit tentara. Yang posisinya sekarang kalau di Pontianak itu di Jalan Jenderal Sudirman, di depan kantor RRI. Beliau juga ditempatkan di rumah sakit Misi Katolik Santo Antonius. Dedikasi dan pengabdian Dr. Rubini sebagai dokter sangat luar biasa, tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial. Di rumahnya itu, di rumah Dr. Rubini di Jalan Landratweg yang sekarang menjadi Jalan Jenderal Urip, itu pernah dibuka praktik Dr. Rubini, di mana praktik itu juga menyediakan bidan berijazah, bidan resmi bersertifikat. Kalau kamu baru terima banyak harta. Peran Dr. Rubini sebagai dokter keliling itu memang ditugaskan secara terjadwal rutin ke kampung-kampung, ke desa-desa yang berada di sekitar Pontianak sepanjang aliran Sungai Kapuas. Biasanya desa-desa atau kampung-kampung ini itu tidak memiliki vaskes atau fasilitas kesehatan sama sekali. Kalau ada pun biasa hanya di tingkat ibu kota kecamatan, dan itu hanya dipegang oleh mantri biasanya. Belakang hari kalau ada keperluan, agar kamu tidak sampai jadi kelabakan. Beberapa tempat yang terdokumentasi yang pernah saya temukan dalam penelitian ini, dalam pengumpulan arsip, diantaranya Desa Sungai Kakap. Ya. Di Desa Sungai Kakap itu Dr. Rubini secara rutin datang ke sana, kemudian ke Ambawang, ya, Desa Ambawang juga rutin mengadakan pengobatan keliling sampai ke sana, dan dapat info juga beliau mengadakan hingga ke daerah sekitar Jungkat.
Partai Parindra ini merupakan partai nasional di era Hindia Belanda yang menggunakan strategi kooperatif untuk memperjuangkan misi utamanya. Tujuannya itu Indonesia Mulia, yang ujungnya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Melihat latar belakang Parindra yang diisi berbagai unsur dan tidak membedakan latar belakang, menjadi pertimbangan Dr. Rubini bergabung dengan Parindra Pontianak. Di mana dalam tempo sekejap sampai tahun 1939 awal sudah berdiri cabang-cabang Parindra di beberapa daerah di sekitar Kalbar. Pesatnya orang-orang Kalimantan Barat yang bergabung di Parindra menimbulkan kekhawatiran pihak Belanda karena Parindra mampu merangkul semua orang dari berbagai kalangan. Hal ini mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya mendorong salah satu pegawainya yang waktu itu bernama Raden Muslimun Nalaprana untuk membentuk organisasi tandingan yang bernama Persatuan Anak Borneo. Persatuan Anak Borneo diposisikan untuk menyaingi Parindra karena dalam statutannya PAB hanya menerima orang-orang yang berdarah Kalimantan. Berbeda dengan Parindra yang menyasar semua kalangan dari elit terpelajar modern. Taktik adu domba dan memecah belah Belanda dapat tercium dengan baik oleh para kader Parindra. Secara diam-diam, kader Parindra menjalin kerjasama dengan orang-orang Persatuan Anak Borneo. Pihak kolonial Belanda tidak menyadari hal itu, sebab dalam hal politik, Parindra justru mendukung ketua PAB Raden Muslimun Nalaprana menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad. Pada tahun 1940, keduanya dipanggil oleh pemerintah kolonial waktu itu di Pontianak untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Usulan dari Dr. Rubini menuntut atau mengharapkan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat khususnya, yang saat itu hingga tahun 1940 masih jauh tertinggal. Beberapa hari setelah penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, kan Jepang menyerang Pearl Harbor kan tanggal 8 Desember 1941. Selang sekitar 10 hari itu Jepang melakukan serangan ke Pontianak. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin.
pemerintah kolonial kemudian mulai mengevakuasi warga Belanda, tak terkecuali dokter-dokter berkebangsaan Belanda turut dievakuasi. Akhirnya, Rumah Sakit Pontianak mengalami kekurangan tenaga medis. Tanggal 23 Desember 1941, Dr. Rubini diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai perwira cadangan kelas 2 tentara Hindia Belanda. Menjadi tentara kolonial tentu saja bertentangan dengan naluri dan bertentangan dengan hati nurani Dr. Rubini yang merupakan seorang aktivis Parindra yang cinta kemerdekaan, yang ingin Indonesia merdeka. Pasca pengumuman, Pontianak banyak ditinggalkan masyarakatnya untuk mencari perlindungan hingga ke pinggiran bahkan wilayah luar. Tapi Dr. Rubini berdasarkan panggilan jiwanya, berdasarkan rasa kemanusiaannya, berdasarkan cinta terhadap masyarakat Kalimantan Barat dan tanah airnya, tetap memilih memutuskan untuk tinggal di Pontianak dan berjuang sesuai dengan kemampuan dia, yaitu di bidang kemanusiaan di era tersebut. Era kolonialisme Belanda berakhir. Masa pendudukan Jepang dimulai. Rakyat menerima dengan baik pemerintahan Jepang karena propaganda Jepang sebagai pemimpin Asia dianggap membawa kebebasan dari kolonialisme Belanda. Tetapi, kepercayaan rakyat Kalimantan Barat terhadap Jepang tersebut perlahan-lahan menurun, bahkan menjadi sebuah kebencian. Memasuki tahun 1942 pertengahan, Jepang mulai bertindak kasar dan mulai menunjukkan tabiat aslinya dengan melakukan sejumlah pembatasan kepada aktivitas masyarakat. Jepang memutuskan untuk membubarkan sebanyak 13 organisasi masyarakat yang saat itu ada di Kalimantan Barat, termasuk Parindra, termasuk PAB, termasuk Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dan hal ini membuat perjuangan aktivis-aktivis pergerakan di Kalimantan Barat, termasuk Dr. Rubini, itu terhenti. Secara organisatoris, Parindra memang sudah bubar dan banyak ditinggalkan pengurusnya. Namun secara diam-diam, para aktivis Parindra lainnya termasuk Dr. Rubini tetap melakukan konsolidasi untuk melawan penjajah. Praktis kepemimpinan Parindra Kalimantan Barat hanya tinggal diurus oleh pengurus-pengurus yang berada di sekitar Pontianak, termasuk salah satunya adalah Dr. Rubini. Dr. Rubini bersama aktivis-aktivis pergerakan lainnya mencari cara agar tetap bisa berjuang dan beraksi melalui gerakan bawah tanah, tetapi dengan tetap berpura-pura kooperatif dengan Jepang. Akhir tahun 1942, Dr. Rubini bersama rekan-rekan lainnya mendirikan Nisingkwai, bertujuan membina persatuan umum yang didaulat untuk mendukung pendidikan Jepang di Kalimantan Barat. Nisingkwai sebagian besar adalah orang-orang dari 13 organisasi yang telah dibubarkan sebelumnya. Para aktivis pergerakan terus memutar otak agar perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dapat dikoordinasikan dengan baik meski wadah perkumpulan telah dibubarkan. April tahun 1943, para aktivis kembali bersatu melakukan aksi bawah tanah. Akhirnya dibentuklah organisasi yang namanya Sukarela, Pasukan Penyerbuan Bersenjata. Dan pasukan ini dipimpin oleh Dr. Rubini, ya, bergerak secara bawah tanah, mengumpulkan senjata, mengajak aktivis-aktivis atau warga-warga untuk melawan Jepang yang direncanakan pada tanggal 8 Desember 1943, di mana pada 8 Desember 1943 itu Jepang berencana untuk mengadakan peringatan pecahnya Perang Asia Timur Raya.
Jepang mengirimkan mata-mata di dalam masyarakat dan gerakan perlawanan yang Dr. Rubini bangun secara rahasia tersebut. Berdasarkan informasi mata-mata itu, Jepang mulai melakukan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang mereka curigai. Dr. Rubini pada waktu itu belum berhasil ditangkap karena Jepang belum memiliki bukti kuat. Dr. Rubini dan kawan-kawan yang lain dan aktivis pergerakan yang lain juga sudah mengambil ancang-ancang untuk tetap berjuang, tidak menyerah terhadap tekanan-tekanan Jepang meskipun sejumlah aktivis-aktivisnya telah ditangkap. Untuk mengelabuhi Jepang, Dr. Rubini tetap berpura-pura kooperatif. Dia angkat menjadi komite perayaan hari kelahiran Kaisar Jepang, Tenno Heika Hirohito. Pada Januari 1944, Jepang mengundang tokoh-tokoh penting di Pontianak, termasuk Dr. Rubini dan lainnya, untuk datang ke gedung Medan Sepakat di Pontianak. Di situ Dr. Rubini dan kawan-kawan yang lain akhirnya menyusun strategi untuk dapat mengeliminasi perwira-perwira penting dengan cara diracun. Racun ini nanti akan disajikan dalam minuman. Pramusajinya adalah juga orang-orang Dr. Rubini sendiri dari kalangan masyarakat pribumi. Begitu rapat dimulai, Jepang langsung mengelilingi gedung Medan Sepakat, menutup akses keluar masuk Medan Sepakat. Akhirnya Dr. Rubini yang berhasil ditangkap di gedung Medan Sepakat bersama rekan-rekan perjuangannya yang lain. Dr. Rubini dan rekan-rekan lainnya itu menghadapi interogasi yang cukup berat ya. Bahkan saya bilang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh Jepang. Tidak memberikan kesempatan untuk Dr. Rubini dan kawan-kawan yang lainnya untuk melakukan pembelaan. Dan dari ratusan orang yang ditangkap, ternyata hanya sekitar 50-an orang saja yang diperiksa dalam pengadilan militer Jepang tersebut. Dan semuanya dihukum mati oleh Jepang, termasuk Dr. Rubini. Hingga akhirnya pada 1 Juli 1944, koran Borneo Shinbun mengabarkan bahwa pada tanggal 28 Juni 1944, Jepang telah menumpas habis gerakan perlawanan yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari sultan sampai dokter sampai kalangan intelektual. Dari sekitar 100 orang yang terlibat dalam gerakan perlawanan tersebut, 48 diantaranya diidentifikasi Jepang sebagai pemimpin perlawanan atau tokoh penting. Salah satunya dalam list 48 nama tokoh tersebut terdapat Dr. Rubini. Terdapat juga istrinya sendiri, yaitu Nyonya Amalia, yang bahkan fotonya terpampang di halaman terdepan koran Borneo Shinbun 1 Juli 1944 tersebut. Mereka yang dimasukkan ke mandor rata-rata meregang nyawa di ujung bedil Jepang atau di ujung samurai Jepang. Di sana terdapat sekitar 9 makam massal, makam besar, yang satu makamnya berisi sekitar 100 lebih. Berdasarkan pengakuan perwira militer Angkatan Laut Jepang yang ditangkap oleh pasukan Australia, kuburan massal di Mandor merupakan ribuan orang tokoh dan masyarakat Kalimantan Barat
yang menjadi korban kekejaman Jepang. Hingga hari ini belum diketemukan secara pasti di mana dan seperti apa sisa-sisa jasad Dr. Rubini dan istrinya. Tetapi bisa dipastikan bahwa makam mandor memang ditujukan untuk tokoh-tokoh atau orang-orang yang menurut Jepang terlibat dalam peristiwa perlawanan mereka. Dr. Raden Rubini Natawisastra dan istrinya Nyonya Amalia meninggalkan 5 orang anak. Mereka berusia paling besar 12 tahun dan paling kecil masih balita. Inilah yang saya dukung, bahkan walaupun saya tidak pernah ketemu dengan Dr. Rudini, bahkan. Nah, sebab umur waktu itu masih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah. Jadi Dr. Rudini ini menanamkan rasa kepahlawanan, perlawanan terhadap penjajah, supaya kita ini bisa merdeka nantinya. Jadi itu nambah keyakinan saya dengan anak itu. Itu yang diceritakan oleh nenek. Ya kebetulan ayah saya seorang mantri, jadi lebih dekat lah dengan beliau. Ya saya terkesan dengan cerita ayah saya. Bagaimana pada waktu itu Dr. Rubini berjuang keras untuk membangun kesehatan di Kalimantan Barat ini. Beliau berharap pada suatu saat andai kata ada rumah sakit, harap diberikan nama Dr. Rubini. Dr. Rubini tidak hanya menjadi teladan dalam bidang medis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perjuangan untuk keadilan sosial. Semangat dan dedikasi yang menginspirasi tenaga kesehatan untuk terus berusaha dengan penuh komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Sepanjang hayatnya, dari usia muda hingga maut menjemput, Dr. Rubini telah mendedikasikan hidupnya demi kemanusiaan dan khususnya untuk masyarakat Kalimantan Barat.